Nah, meninggalkan hartanya, rumahnya, ladangnya, dan lain sebagainya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka membela agama Allah dan Rasulnya. Mereka kaum muhajirin. Nah, para sahabat yang mulia, ya, yang mereka rela mengorbankan apa yang dimilikinya, rela mengorbankan hartanya, keluarganya, bahkan jiwanya, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ya, yang disebut dengan muhajirin. Mereka orang-orang yang hijrah, ya, dari Makkah ke Madinah. Nah, mereka yang mendapatkan gangguan-gangguan ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di negerinya. Nah, di mana ketika itu belum disyariatkan untuk berjihad. Bahkan kaum mukminin dalam keadaan masih lemah ketika itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kepada mereka untuk berjihad melawan orang-orang kafir ketika tinggal di Mekah. Dikarenakan keadaan kaum muslimin ketika itu masih lemah, maka yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Ya. Ini pun sesuai dengan keadaan-keadaan kaum mukminin yang keadaan seperti itu, yang tinggal di negeri kafir dalam keadaan lemah, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir, maka yang disyariatkan bukan jihad, akan tapi yang disyariatkan untuk hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Nah, wa minal ansar, adapun orang-orang Ansar, alladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, orang-orang Ansar, yaitu mereka yang tinggal di Madinah, yang mereka beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin, ya, sudah beriman terlebih dahulu. Nah, ketika orang-orang Madinah melaksanakan ibadah haji, ya, maka dalam kesempatan itu Rasulullah SAW memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan mendakwahkan Islam kepada orang-orang Madinah yang mereka melaksanakan ibadah haji. Nah, sehingga tertanam iman, tertanam Islam pada sebagian di antara mereka, sampai terjadi beberapa kali baiat, ya, baiatul Aqabah yang pertama, yang kedua, dan yang berikutnya, ya, sampai jumlah kaum mukminin, nah, yang berada di Madinah cukup banyak. Nah, sebelum Rasulullah SAW hijrah, ya, kenapa dikatakan tadi di antara mereka ketika datang melaksanakan ibadah haji, nah, mengenal Islam, ya, mengenal Nabi SAW. Nah, Rasulullah mendakwahi mereka. Ketika mereka sampai pulang ke negerinya, ke Madinah, mendakwahkan Islam kepada kerabatnya, kepada kabilah-kabilahnya. Nah, tahun berikutnya datang lagi orang Madinah melaksanakan haji. Nah, Rasulullah menyebarkan dakwah lagi kepada mereka, sehingga mereka telah beriman sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama para sahabat muhajirin. Nah, sehingga ketika ada perintah untuk berhijrah,
Maka Rasulullah SAW pun berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, bersama para sahabat yang lainnya dalam keadaan penduduk Madinah sebagian mereka telah kokoh keimanan mereka. Nah, jika Allah katakan orang-orang Ansor, mereka yang tinggal di Madinah dan mereka telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Nah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka orang-orang Ansor mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Nah, tertanam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ya. Sehingga kaum Ansor sangat mencintai kaum Muhajirin. Padahal nggak ada hubungan nasab di antara mereka. Yang menyatukan mereka ba'dallah, setelah karunia Allah Subhanahu wa taala, adalah Islam, iman yang ada pada mereka. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, dikarenakan mereka merasakan persaudaraan seiman, persaudaraan seislam, sehingga orang-orang Ansor mereka sangat mencintai orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka pun tidak mendapati dalam dada mereka itu keinginan-keinginan, ya, dari apa yang diberikan kepada mereka. Nah, kaum Ansor mereka memberikan kepada kaum Muhajirin apa yang dimilikinya, ya, memberikan tempat tinggal, ya, memberikan sebagian dari hartanya. Nah, banyak apa yang diberikan oleh kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Dan tatkala mereka memberikan apa yang dimilikinya, tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan balasan dari kaum Muhajirin, ya. Yang mereka cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keadaan manusia sekarang ini. Tatkala memberikan sesuatu kepada yang lainnya, ada keinginan sesuatu, ya, terhadap orang yang diberi tersebut. Nah, menginginkan balasan, menginginkan pujian, sanjungan, dan lain sebagainya, ya. Padahal disyariatkan tatkala kita memberi sesuatu kepada yang lainnya, kita tidak mengharapkan balasan, ya. Kita pun tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan tentang keadaan orang-orang yang saleh. Mereka mengatakan, innama nud'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian. Kami pun tidak menginginkan ucapan terima kasih dari kalian, ya. Yang diinginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun keadaan kebanyakan orang sekarang ini, tatkala mereka memberi, ya, suatu pemberian, baik makanan, harta ataupun yang lainnya, menginginkan sesuatu dari apa yang diberikan tersebut, ya. Dia menginginkan orang yang diberinya membalas dengan pemberian yang lebih besar, ya. Dia menginginkan pujian dan sanjungan serta yang lainnya. Nah, berbeda dengan orang-orang Ansor yang mereka dengan ikhlas, ya, memberikan apa yang mereka miliki kepada kaum Muhajirin. Nah, dan tidak mendapatkan dalam dada mereka suatu keinginan, ya, terhadap apa yang mereka berikan kepada kaum Muhajirin. Tidak mengharapkan balasan, ya, dari kaum Muhajirin. Nah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka mendahulukan kaum Muhajirin dibandingkan diri-diri mereka, walaupun mereka membutuhkannya. Subhanallah, Isa mendahulukan, ya, orang lain. Nah, mendahulukan orang lain dalam masalah duniawiyah, ya, mendahulukan kaum Muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri, walaupun mereka membutuhkannya.
Nah, tentu ini merupakan amalan yang mulia. Ya. Dia adalah menundukkan hawa nafsunya. Nah, dan lebih mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Ya. Walaupun dirinya membutuhkan, saya ingin ini. Tapi ketika melihat orang lain sangat membutuhkan, dia adalah mengorbankan haknya untuk orang lain. Nah, ini isar dalam masalah duniawiyah terpuji. Ya. Tapi kalau dalam masalah akhirat, dalam masalah ibadah, maka hendaklah kita mendahulukan diri kita. Jangan mendahulukan orang lain. Ya. Ketika misalkan ada sop depan dalam sholat kosong, ya, kita yang lebih dahulu masuk ke sop depan tersebut. Tidak isar mendahulukan orang lain. Silahkan Pak duluan ke sop yang depan. Tidak. Tapi kita berlomba-lomba, ya, untuk memasuki sop yang paling depan tersebut. Tidak masalah ibadah. Tapi kalau masalah dunia, diisar dahulukan orang lain. Silakan duluan. Ya. Barakallahu fikum dalam masalah dunia. Jangan terbalik. Dan kebanyakan orang sekarang kalau dalam masalah dunia berlomba-lomba ingin menjadi yang terdepan dalam masalah dunia. Ya. Tapi kalau dalam masalah ibadah, ya, dia menunda-nundanya. Mempersilahkan yang lainnya, silakan kalian ibadah, sementara dirinya bermalas-malasan. Menunda-nunda, mengakhir-akhirkannya. Ya, terbalik. Padahal yang disyariatkan dalam masalah dunia. Kita isar mendahulukan orang lain. Tapi dalam masalah ibadah, kita bersegera. Ya, kita berlomba-lomba. Mendahulukan diri kita menjadi yang terdepan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, "Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat rakus, sifat bakhil, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang terjaga dirinya dari sifat rakus, sifat bakhil. Kenapa dikarenakan dengan sifat rakus, sifat bakhil? Tidak akan mendahulukan orang lain dalam masalah duniawi. Rakus, inginnya, ya, ambisi terhadap dunia. Sehingga orang yang terjaga dirinya di sifat rakus, di sifat bakhil, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Dan kaum Ansor, mereka orang-orang yang dijaga dari sifat rakus, sifat bakhil. Sehingga Allah katakan, "Wa may yuqasuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Ketika menjelaskan keutamaan kaum Ansor, Allah mengatakan, barang siapa yang terjaga dirinya dari sifat kikir, sifat rakus, sifat bakhil, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Sifat rakus, sifat bakhil, ini antara sikap yang membinasakan umat-umat terdahulu. Ya. Wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Rasul mengatakan, jauhilah oleh kalian sifat rakus, sifat bakhil, sifat kikir. Ya. Sesungguhnya sifat rakus, bakhil, kikir, ini adalah perkara yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Orang kalau rakus, bakhil, kikir, kata Nabi SAW, membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka dengan sifat rakus dan juga bakhil. Tidak akan mendahulukan orang lain kalau seorang rakus dan bakhil. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kaum muhajirin, kemudian kaum Ansor, yang mereka adalah para sahabat Nabi SAW yang mendahului umat ini dalam keimanan, dalam hijrah, dalam jihad, dalam menegakkan agama Allah. Allah lanjutkan firman-Nya, "Walladzina taba'uuhum biihsan." Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya. Bil i'tiqadat wal aqwali wal a'mal.
mengikuti mereka dengan i'tiqadat, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Fahaulai humul ladzina salimu minadz-dzam. Maka mereka adalah orang-orang yang selamat dari celaan. Wa hasala lahum nihayatul madah. Dan mereka akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada pujian. Wa afdalul karamati min Allah, dan akan mendapatkan keutamaan karamah yang paling afdal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan 3 golongan dalam ayat ini. Kaum muhajirin, kaum ansor, dan orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan kebaikan. Nah, ia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tinggal ada satu pilihan bagi kita. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansor. Tinggal satu pilihan lagi untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikuti muhajirin dan ansor. Ya. Mengikuti mereka dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, dalam masalah manhaj, ya, dalam amalan-amalan, perbuatan-perbuatan. Maka dengan itu kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun di antara ayat yang merupakan dalil pentingnya kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, dalil yang penting bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menghafalnya. Dikarenakan ini merupakan salah satu di antara dalil, ya, yang sangat penting. Nah, berkenaan dengan wajibnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah sebutkan muhajirin, Allah sebutkan ansor, kemudian orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Nah, ia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tinggal satu pilihan lagi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikuti muhajirin, mengikuti ansor. Nah, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya, ya, yang berkenaan dengan wajibnya kita berpemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ya. Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Wajib bagi kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Apa maknanya? Maknanya berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, jadi Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Rasul, ya, setelah datang petunjuk kepadanya, nah, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud? Para sahabat. Menyelisih Rasul, kemudian mengikuti selain jalannya para sahabat, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Ya. Akan kami masukkan ke dalam jahannam. Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini pun ayat yang menerangkan pentingnya kita berpemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ya. Rasulullah pun menyebutkan tentang firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ketika beliau menjelaskan umat terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya berada dalam neraka kecuali satu golongan yang selamat. Ketika ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa dia wa Rasulullah? Rasul menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Nah, golongan yang aku berada di atasnya dan para sahabat-sahabatku. Isyarat-isyarat yang sangat jelas dari Nabi SAW pentingnya kita berpemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah katakan, kalau seandainya mereka ini orang-orang munafik beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat,
sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, kalau seandainya beriman seperti imannya para sahabat, ya, memiliki akidah sebagaimana akidahnya para sahabat. Nah, walaupun kita tidak bisa persis seperti para sahabat, tapi kita berusaha meniti jejak langkah mereka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah keyakinan, dalam masalah amalan-amalan dan yang lainnya. Nah, sungguh kalau kita baca bagaimana biografi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, nah, menunjukkan tentang luhurnya akidah mereka, akhlak mereka. Nah, keberanian mereka dan juga akhlak-akhlak yang terpuji yang ada pada mereka. Nah, radhiyallahu anhum wa ridahu ta'ala akbaru min na'imil jannah. Kaum muhajirin, kaum ansor, dan juga orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka. Dan perlu kita ketahui, keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan kenikmatan surga. Nah, nikmat yang paling besar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kenikmatan surga. Nah, sehingga seorang mukmin yang cerdik, dia senantiasa berusaha untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara apa? Tadi dengan cara mengikuti para sahabat. Ini sebab mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa radu an, ya. Mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Yang merekomendasikan bahwasanya kaum muhajirin diridhoi Allah, kaum ansar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang merekomendasikan. Ya. Sehingga tatkala pernyataan wajibnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, ya, maka pernyataan ini bukanlah pernyataan yang bid'ah. Ya. Tambahan dengan pemahaman para sahabat bukanlah pernyataan yang bid'ah. Ya. Tidak seperti anggapan sebagian orang yang mengatakan, nah, tambahan dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salaful ummah, pemahaman yang bid'ah. Tambahan yang bid'ah kata mereka. Cukup Al-Quran dan As-Sunnah titik. Gak perlu ada tambahan dengan pemahaman para sahabat. Kalau ada tambahan dengan pemahaman para sahabat, ini tambahan yang bid'ah. Nah, menurut mereka. Nah, padahal dengan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang kita bacakan tadi jelas bahwa tambahan tersebut bukanlah tambahan yang bid'ah. Ya. Bahkan termasuk tambahan yang disyariatkan. Nah, yang ada dalilnya dalam kitab Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Ya. Tambahan yang ada dalilnya. Ya, tidak akan mendengar ayat yang kita bacakan tadi. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِ وَالْأَنصَارِ إلى آخر ayat. Dan juga ayat وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ إلى آخر ayat. Tidak akan mendengar ucapan Nabi ma ana alaihi wa ashabi. Tidaklah mendengar ucapan Nabi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ayat-ayat dan hadis ini menjelaskan tentang pentingnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat, menurut pemahaman salaful ummah. Nah, jelas sekali. Ya. Sehingga yang mengatakan ini adalah ucapan yang bid'ah, nah, tidak ada dasarnya untuk menyatakan bid'ah terhadap ucapan ini. Bahkan sebaliknya, ucapan ini bukanlah ucapan yang bid'ah, tapi ucapan yang ada dalilnya, dasarnya dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Nah, Allah siapkan ya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Jariyah
allati tusaqu ila saqil jinan. Ya, sungai-sungai yang mengalir, yang dialirkan ya kepada taman-taman surga. Nah, wal hadaik az-zahiyah az-zahirah, ya, kebun-kebun yang berbuah. Nah, kebun-kebun yang indah. Wariyadin nadirah, dan taman-taman yang indah, yang cantik, yang hijau. Nah, ini keindahan-keindahan yang ada di surga. Nah, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin pindah dari surga. Wala yatlubuna minha badalah, mereka pun tidak mencari-cari gantinya dari surga. Kenapa? Kenikmatan yang luar biasa. Ya, berbeda dengan kenikmatan dunia. Kita punya rumah misalkan yang megah. Ketika kita pindah ke rumah yang lebih megah, kalau kita melihat rumah yang lebih megah dari rumah kita, kadang-kadang ada keinginan, ingin rumahnya seperti ini. Nah, kita punya kendaraan misalkan, ya, mobil. Tatkala kita merasakan mobil yang lebih enak dari mobil kita, lebih nyaman dari mobil kita, ada keinginan. Ingin ganti mobil, ingin mobil yang seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, ini dunia. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi ketika di jannah, kita tidak menginginkan. Ya. Tidak menginginkan pindah dari jannah. Nah, kita tidak mencari-cari ganti yang lebih dari jannah. Kenapa dikatakan semua kenikmatan-kenikmatan ada dalam jannah? Ya. Ini saking luar biasanya kenikmatan yang ada dalam jannah. Tidak mencari-cari yang lainnya. Tidak ingin pindah dari jannah. Nah, li'annahum mahma tamannau adraku. Dikarenakan, ya, apa saja yang mereka angan-angankan, mereka akan mendapatkannya. Nah, apa yang diangankan oleh penduduk jannah, mengangankan ini, mengangankan itu, akan mendapatkannya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ya. Untuk kalian, ya, di dalam jannah apa yang kalian inginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Ya. Apa yang kita angan-angankan, ingin ini, ingin itu, ada. Pasti mendapatkannya. Nah, wa ma ma'aradu wajadu, dan apa yang dia inginkan, dia akan mendapatkannya. Menginginkan buah yang bagaimana bentuknya, dia akan mendapatkannya. Ya. Menginginkan kenikmatan apa yang dia angan-angankan, dia akan mendapatkannya. Nah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Dzalika al-fawzul 'azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Alladzi hasala lahum fihi kullu mahbubin lin-nufus. Ya, mereka mendapatkan di dalam jannah setiap yang dicintai, diinginkan oleh jiwa-jiwanya. Nah, waladzatul arwah, ya, kelezatan ruh-ruh mereka. Wa na'imun lil qulub, kenikmatan pada hati-hati mereka. Wa syahwatul lil abdan, keinginan-keinginan pada badan-badan mereka. Nah, hatinya merasakan kenikmatan, badan-badannya pun merasakan kenikmatan, ruh-ruhnya pun merasakan kelezatan. Nah, wandafa anhum kullu mahdzur, ya. Dan tertolak bagi mereka setiap perkara yang memudaratkannya. Nah, yang ada adalah kenikmatan dan kenikmatan. Ya, berbeda dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita susah. Silih berganti. Sebagai ujian bagi kita. Bagaimana sikap kita tatkala senang dan bagaimana sikap kita tatkala susah. Nah, antara syukur, sabar, syukur, sabar. Nah, tapi kalau di jannah terus dalam keadaan senang, tidak akan mendapatkan kesusahan selamanya. Terus dalam keadaan kenikmatan-kenikmatan, tidak akan mendapatkan bencana selamanya. Nah, dikarenakan ini merupakan tempat yang Allah siapkan sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika di dunianya. Nah, tidak akan merasakan kesusahan, tidak akan merasakan bencana dan lain sebagainya ketika seorang berada di jannah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kelezatan yang akan terus dirasakan. Kelezatan dalam hatinya, kelezatan ruh-ruhnya, kelezatan badannya, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir ayat yang ke-100. Ya, penting sekali untuk kita hafalkan sebagai dalil, ya. Pentingnya kita mengikuti para sahabat dalam keyakinan, dalam muamalah, ya, dalam hal manhaj dan yang lainnya. Ilahuna alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.